كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب أبتحيات وبسلام أنشروا أهل الكلام سينود يطيران محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Taklim gitu. Kaji kini penting, kaji baru. Orang sering menyebut puncak kaji, tapi enggak ya. Awal kaji, puncak kaji. Awaluddin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah. Ya. Jadi bukan andung menggampangkan, kaji ini sebenarnya fitrah. Bukan jadi sulit katanya kalau makrifat itu kajinya orang ulama ya, bukan kaji kita. Kita dianggap sulit itu karena konsepnya kita berpikir fitrah kita itu udah makrifatullah, dari sonanya kan udah berjanji Allah itu satu. Kemarin udah dibahas kan, fitrahnya kita hidup ini kan mencari Tuhan. Ini kita bahas, ini bukan tutup kaji ya, karena kajinya udah sampai makrifatullah katanya. Orang di luar ngaji makrifatullah itu ngaji spesial untuk para wali, orang ulama besar katanya. Enggak ya, untuk kita. Karena awal kita kenal agama harus kenal Allah gitu. Itu yang disebut awaluddin makrifatullah. Awal din agama, kenal Allah. Akhiruddin, akhir mati kita harus basirah, melihat Allah gitu ya. Pun mengucapkannya la ilaha illallah kan gitu. Itu konsep kaji secara makrifatullah. Kita bahas, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita dalam akidah. Karena ini kategorinya akidah. Sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi awal kaji dulu juga makrifatullah diawalin. Ya, mengingatkan kembali ini bukan kaji pengulangan, tapi kaji yang pendalaman. Langsung ke tajuk risalah. Kalau ada nan kabar UB, agitando saja atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita syahadatain, kita kuatkan lagi keislaman kita. Talqin zikir tentunya diniatkan hanya kepada Allah dan ridha Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini ashabihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah. Wadudullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir tapi hajatina. Wa khususan Nabi Muhammadin khususan Nabi Yunaka Rasulullah SAW. Wabil khusus Qadir al-Mahdi Rahmatul Radin wa khusus juri latihi arwahi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya ma'budan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin al nafsakatil maut wa najatan minan nari wal afan lil hisab. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa fadlihi la yajalu ladinal waqtu li talbil ilmi bi hadahal makanil karim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Ikhwan andung jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki maupun yang mengaji secara tidak langsung melalui medsos, semuanya andung doakan mudah-mudahan Allah merahmati. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim maupun yang ditalimi dimudahkan semuanya urusannya dan dimudahkan dalam taklim ini memahaminya karena Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan hari ini Al-Fakir
kita coba bahas tajuk kita, tajuk yang baru ya. Ini penting. Aslu marifatullah kamsuna akidatan. Dasar mengenal Allah adalah 50 akidah. Ya. Belum sampai nih. Ya. Jadi kalau ingin mengenal Allah itu dasarnya termasuk pendalamannya adalah sampai 50 akidah. Ya. Jadi ini penting karena ini awal kaji juga akhir kaji dalam kita selama diberi napas. Hidup itu mencari Allah, Pak. Nah, kalau kita udah tahu Allah mungkin nggak mau mencari, maka manusia diberi apa yang disebut nas. Nas itu artinya cenderung ekspresifnya kepada lupa. Kita kenal tapi dilupakan supaya kita bisa dalam hidup ini mengenal Allah dengan ibadah. Jadi skenario Allah itu begitu, Pak, menciptakan kita. Amma ba'du, langsung ke tajuk risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mudah mengenal Allah atau memakrifatullah. Kita udah sama tahu ya. Cara mudahnya nih ya, selalu dengan zikrullah kan, mengingat Allah ya, dengan zikrullah atau mengingat Allah ya, dan menyebut asma wal sifat secara awam gitu. Allah itu maha besar, Allah itu maha kasih sayang gitu ya. Nah itu supaya terisi memori kita. Sudah itu naik ke kedua. Cara mengenal Allah juga merenungi ciptaannya. Alam semesta. Ya, renungi aja. Itu ciptaan Allah semuanya. Nggak ada yang nggak ciptaan Allah ya. Termasuk kereta WOS. Itu ciptaan Allah intinya. Bukan ciptaan Pak Jokowi, bukan ciptaan Cina. Nah, ya, kalau nggak kasih ruh bisa ciptakan WOS. Enggak, Pak. Betul kan? Nah. Jadi penting untuk mengenal diri sendiri, itu yang ketiga. Nah, konsep yang ketiga, mengenal Allah itu, yang ketiga nih ya, mengenal diri. Kenali diri, di mana ruh, di mana akal, ya kemarin udah dibahas. Ya. Jadi pertama mengenal Allah itu apa Pak? Zikrullah. Yang kedua merenungi ciptaannya. Ya. Yang ketiga mengenal diri. Jangan lupa ya dalam merenung ya, nama wasifat di bawah juga. Ya, sifat Ar-Rahman itu kasih sayang gitu ya. Sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, seseorang akan lebih tenang, insya Allah dalam dasar konsep tiga tadi, akan tenang dan yakin dengan cara mengingat Allah terus-menerus istiqomah. Insya Allah akan lebih mudah bermanfaat daripada memikirkan masalah duniawi, bisa dikalahkan tuh. Kalau masalah duniawi itu tidak sanggup lagi, ingat Allah. Ya. Ingat Allah. Jadi itu suatu makrifatullah, ibadah Pak. Mudah-mudahan dengan mengingat Allah, solusinya tidak mengingat, memikirkan masalah duniawi, maka antum akan dibantu oleh Allah. Ini ada dasar hadisnya dan ada dasar dalilnya. Konsep besarnya ada 5 poin yang mesti kita pahami dalam makrifatullah. Yang kalau dalam akidah ada 50. Ya, ada 50. Ya. Banyak nih kaji. Enggak Pak. Ya. 50 Anda simpulkan nanti, ya. Jadi ada 5 konsep yang mesti kita pahami dalam makrifatullah. Makrifatullah itu mengenal Allah. Ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Number 1, orang Minang nyebutnya cie, gini tidak. Nah, mengingat Allah melalui Asmaul Husna dan sifatnya. Nomor 1. Amalnya terus ingat Allah setelah kita misalnya sudah ritual, kapan saja di mana saja. Khususnya menggunakan
nama dan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim akan bisa merasakan dampak positif loh lambat laun. Itu bukan kajian tradisi orang Minang dulu. Zaman Umaro Papa Uzi kalau nggak salah ya. Hafal semua sekolah. Ya. Itu sebenarnya udah kaji tinggi ya. Tapi sayang kurang dibudidayakan ya. Ya. Akan bisa merasakan dampak positif, juga akan memberikan ketenangan batin karena akan bisa menyadari bahwa semua masalah akan ada jalan keluarnya melalui kekuasaan Allah kalau kita mengetahui sifat-sifat Allah dan rutin diamalkan secara ritual lah umpamanya ya. Kalau 99 terlalu banyak Pak mungkin ya, yang pokok-pokok aja ya. Ada pengaruh positif bagi kehidupan kita insya Allah, itu yang pertama. Ada 5 poin ya mengenal Allah ya. Yang kedua, merenungi ciptaan Allah tadi udah disebut ya. Melihat jejak kebesarannya, itu yang paling pokok. Iktibarnya gini, jejak telapak kaki itu membuktikan adanya orang yang berjalan. Betul kan, kalau ada jejak tuh di pasir, tandanya ada orang berjalan. Betul? Nah, tanda jejak harimau, tandanya di situ ada harimau liwat. Kan itu ya? Nah, gampang tuh. Nah, jejak ciptaan Allah ada tandanya Pak. Buktinya ada langit, ada bumi, ada batu, ada sungai, ada gunung. Sampai Pak? Itu jejak ciptaan Allah. Sampai Pak? Kalau ada jejak, ada wujudnya. Ada jejak manusia, ada manusianya kan? Ada jejak harimau, ada harimaunya kan? Ada langit, bumi, ada air, ada gunung, berarti ada Allah kan? Nggak bisa nggak ada, nggak mungkin kita ateis. Sepakat Pak? Ada manusia berarti ada yang menciptakan, kan gitu bahasanya. Ya. Itulah melihat jejak Allah, merenungi ciptaannya begitu Pak. Jadi kalau antum melihat sesuatu, hati-hati Pak, itu ciptaan Allah. Hati-hati Pak. Misalnya ngelihat kecoa lewat, jangan main bejak aja Pak ya. Berdoa dulu kalau mengganggu Pak. Untuk dibinasakan berdoa dulu, minta izin ke Allah. Ya. Nah, itu makrifatullah Pak. Itu udah makrifat tuh. Udah keren tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi sudah dibahas. Mengenal diri sendiri. Ada secara bahasa tasawuf, ada yang menyebut itu hadis, ada yang menyebut itu pepatah, ndak andung permasalahkan itu. Karena ada Qur'annya itu, secara eksplisit ada Qur'annya. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Ya. Pepatah, ada yang menyebut begitu, ada yang menyebut hadis sahih, ada yang menyebut macam-macam. Nggak perlu diperdebatkan. Ini benar karena ada eksplisit Qur'annya Pak. Sesuai dengan Qur'an ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Kita udah bahas itu sebetulnya. Kenali diri kita, ada nafsu, ada kehendak, ada kemauan, ya. Nah, itu diciptakan Allah Pak semuanya. Itu salah satu prinsip dasar untuk juga mengenal Allah. Ada 3, ada 5 semuanya ya. Yang keempat, hewan tanpa mengenal ini repot nanti Pak. Ya, harus tahu Pak. Jadi kita udah tahu nih, makrifatullah itu garis besarnya ada 5. 1, sering membaca, mengenal nama dan sifatnya. 2, merenungi jejak-jejak Allah ciptaannya ya. 3, mengenal diri sendiri, introspeksi. 4, jalani hidup dengan rasa senang dan gembira. Itu gitu Pak, nggak boleh ngeluh. Jalani aja, susah nggak susah, yang penting bernapas, hidup sehat ya. Alhamdulillah, banyak syukur, itu udah makrifatullah Pak. Jadi syarat hidup adalah nggak boleh nggak gembira, harus senang. Ayo, siapa yang kalau antum nggak senang hidup, nggak ada duit, antum berarti Tuhannya duit. Itu nggak makrifat. Sampai ya, udah seneng aja. Alhamdulillah, lu lihat sekarang udah banyak yang ketawa nih, mukanya cerah-cerah. Karena ada duit, jelek, pesek, tinggi, apa, ini.
Tetap disuruh sama agama Islam senang hidup. Apa? Harus senang, Pak. Ya. Ya. Nah. Sakitnya bila perlu senang aja. Karena itu ujian kan, penggugur dosa. Ya. Betul, Pak? Ya. Jalani hidup dengan senang. Karena itu karunia. Hidup itu karunia, Pak. Banyak orang dimatikan ingin hidup lagi nggak, Pak? Kemarin katanya kan, untuk bisa senang, bisa berdoa. Karena hal itu lebih baik daripada mengumpulkan harta dunia. Antum mengumpulkan ada susahnya tuh, Pak. Kurang. Gitu. Kalau kita ciptakan dengan rasa cukup, senang aja semuanya. Itu udah makrifatullah. Kunci ketenangan adalah merasa senang dengan perkara-perkara yang halal. Tambahan. Jadi jangan coba-coba ngambil sesuatu yang tidak halal, termasuk baju. Ya, hati-hati di sholat, Pak. Koreksi pakaian kita. Syubhat aja kalau orang itu baik, ihsan derajatnya nggak mau dia pakai, Pak. Sampai ya. Kecuali orang memberi dengan ikhlas, Pak. Ya, betul. Ada yang syubhat gini, ini baju siapa kayak dipakai aja. Ya. Kecuali orang itu memberi atau memberitahu atau meminjamkan, ya beda lagi tuh. Ya, hati Pak ya. Pokoknya merasa senang dengan perkara-perkara yang halal. Sekali lagi, jangan coba-coba merasa senang dengan perkara haram. Itu berbahaya. Sampai Pak? Seolah-olah tidak masalah dengan riba, Pak. Kacau tuh. Nggak akan ketemu akhir Rudin Makrifatullah. Matinya gawat, Pak. Ya. Itu poinnya. Kelima. Cara mengenal Allah. Kaji gampang aja. Ya. Nah, memahami konteks ajaran Islam. Ini yang agak lebih berat. Konteks pokok ajaran Islam. Ini perlu belajar. Perlu bermajlis taklim. Karena di situ ada fikih, ada syariat, ada tauhid, ada tasawuf, ada bertarekot. Betul kan, Pak? Ada ilmu mantik, ada ilmu ma'ani, ya. Betul? Itu yang kelima. Konteks ajaran Islam. Belajar deh dengan ulama, tapi ulama yang terpercaya. Gimana ulama yang terpercaya? Jangan sembarang ulama, mentang-mentang ustadz langsung belajar. Ya, begini, ulama yang terpercaya itu menurut hadis, menurut Quran, yang memiliki sanad. Tahu sanad? Terpercaya, ada gurunya. Dari gurunya, ada lagi gurunya, dari gurunya, ada gurunya, sampai ke Rasulullah. Itu yang disebut sanad. Jadi mereka mengajarinya, menyampaikannya, bukan pendapat pribadinya. Menyampaikan agama tidak boleh pendapat akal pribadinya, nggak boleh, Pak. Harus Quran dan hadis. Itu yang bersanad. Nih mentang-mentang udah lulus dari misalnya tasawuf atau S1 atau sarjana goib, dia nggak pakai kitab, Pak. Kacau tuh. Kata siapa? Sholat itu 5 rakaat, bukan kata gue, kata Allah, betul Pak. Berarti ada kitabnya. Jadi jangan direndahkan. Wah, lu ngaji itu pakai baca katanya. Lah, Nabi juga baca Iqra. Betul kan? Harus tahu sumbernya. Kalau ke Al-Ghazali sumbernya kemana? Al-Hikam sumbernya kemana? Betul kan? Ada sanadnya. Itu Pak dijamin benar. Enggak. Itulah 5 cara kita mengenal Allah. Sampai di sini Ikhwan paham, ilmu makrifat jangan dipersulit. Ya. Yang pertama disebut dasarnya ada 3. Ya, banyak zikir, mengenal diri, mengenal ciptaannya, mengenal diri, kan gitu. Tapi secara global, untuk lebih dalam lagi, ditambah 2 lagi. Jalani hidup dengan senang, ikhlas, bersyukur. Yang kelimanya, belajar kepada ahlinya, guru yang bersanad. Sampai di sini paham? Udah S2 tuh. Duduk aja. Nggak perlu dilewani, udah S2 tuh. Bener nggak, Pak? Karena kalau di sana itu bayar, Pak, bayar.
Yang satu masalah itu dipanjangin, bener kan? Ya. Nah, misalnya masalah apa yang disebut mengenal diri, dipanjangin dulu Pak. Ya. Sampai sekian silabus. Betul? Ya kan? Simpulannya itu. Jadi Bapak-bapak nggak usah khawatir. Memanjangin, memendeknya tetap pakai sanad. Tetap pakai sanad. Makanya di perguruan sekarang udah apa yang disebut referensinya mana. Ya. Sebenarnya kalau referensi melalui kitab, perpendek aja lah. Udah hadis sama Al-Quran, saya nggak laku. Nah, itu Quran mah katanya, referensinya harus kepala orang katanya kan gitu ya. Nah. Sampai ya. Dasar udah. Menengah sudah. Cara mengenal Allah. Yang ketiga, lebih dalam lagi mengenal Allah. Mau apa? Antum gampang. Inilah akidah. 3 versi. 3 versi. Lebih dalamnya. Makrifatullah, mengenal Allah adalah memahami akidatul qomsin. 50 akidah harus paham. Sampai Pak. 50 akidah. Pokok. Di mana di dalamnya diuraikan 20 dulu. Disebut 20 sifat wajib. Ada pula sifat mustahilnya. Pernah dengar sifat 20 Pak? Ya itu belum lengkap. Namanya 20, berarti ada 30. 30 lagi, betul kan? Sekarang 20. 20 juga gak seluruhnya Pak. Baca aja kitabnya nanti. Ya. Jadi ini diurai tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang merupakan ini hasil istiqra. Tahu istiqra? Telaah, bahasa kitanya itu hasil telaah ulama dulu. Tafakur, merenung, menelaah. Tentunya merenungi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, sudah itu merenungi dari ciptaan Allah. Itu yang disebut istiqra. Apa? Istiqra. Maka dapat 20 sifat. Khususnya ulama soleh yang mengikuti imam mazhab. Ya. Dia mengikuti fikihnya imam mazhab. Mazhab yang mana? Mazhab yang 4. Mazhab 4 itu udah tahu kan? Ya, apa mazhab 4? Nah kalau di dalamnya sedikit mazhab. Apakah Bapak boleh memakai seluruh mazhab? Boleh. Beragama boleh, jadi nggak Syafi'i aja. Tapi yang paling cocok di sini adalah Syafi'i. Kalau Syafi'i tertutup, pakai mazhab lain. Ini bukan Syiah Pak. Karena mazhab itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang 4 tadi. Kembali, ya. Udah banyak lah, nggak perlu dibahas itu. Udah banyak yang tahu. 20 sifat yang wajib bagi Allah perlu kita pahami. Dapat kita gunakan sebagai batasan untuk dapat memahami ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ayat yang sulit itu harus tahu ilmu yang disebut 20 sifat Allah. Ayat mutasyabihat yang sulit itu kan banyak di Quran Pak. Kalau nggak kuat dasar sifat 20, sifat mengenal Allah yang 20 dan sifat mustahilnya repot Pak mempelajari, melenceng tuh. Khususnya tentang sifat. Contoh, begini nih. Ini agak lebih dalam, tapi ini penting. Contohnya gini, bagaimana kita memahami Ar-Rahman al-Arash istawa. Ini ada di Quran surat Toha ayat 5. Andung yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Artinya yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas aras. Nah ini harus ngerti sifat 20. Nanti karena bersemayam itu ada tempat Pak. Allah tidak memerlukan tempat. Itu ada di sifat 20. Itu makna. Maknanya mutasyabihat. Paham ya? Jangan disamakan Allah ada tangan disamakan pula seperti tangan manusia. Bukan begitu. Maka harus kuat sifat 20 dan sifat mustahilahnya. Mustahil Allah apa? Baru.
disamakan dengan makhluk, nggak bisa. Paham Pak? Paham tuh ya, kan gampang tuh. Nah, juga Allah berfirman, qadim, terdahulu. Bukan terdahulu dia berarti di awal, bukan begitu. Nah, ini difirmankan di Al-Hadid surat 57 ayat 3. Andung yang baca juga nih. Ya. Wal awalu wal akhiru wa azziru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu qadim tuh. Artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Coba bahas secara logika. Allah itu yang maha zahir, maha batin. Bingung nggak Pak? Bingung? Ke akal. Allah itu maha akhir, maha awal. Bingung nggak? Ke akal. Bingung ya? Itu mutasyabih. Makanya harus dipelajarin sifat 20 dan sifat mustahilah dari sifat 20. Itu ada berapa? Sampai Pak? Ya, itu mengenal Allah lebih dalam kan? Ya, supaya akidah kita kuat. Tidak pas Allahu Akbar, Allah ada di atas nih. Dongakin kepala deh, kita intip dikit nih Allah nih. Tangannya mana ya? Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nah ini sulit, menafikan itu sulit. Ya, kebayang nggak Nabi berkhotbah di orang jahiliyah yang memerlukan bukti, Pak? Kebayang ya? Kebayang kan? Nah, itu. Kalau antum disuruh dakwah pada masa itu gimana, Pak? Angkat tangan, bro. Zaman sekarang ada dakwah, orang yang kuat akliyahnya, mabok kita. Maka beriman itu nggak mutlak jadi orang filsafat. Walaupun dia filsafat Islam. Ya. Beriman itu kekuatannya harus ngerti kecerdasan kolbu, bukan kecerdasan kepala kemarin tuh. Ya. Jadi sifat yang menunjuki kepada sifat baharu, ya, kepada Allah itu sifat baharu hudud namanya. Mustahil. Manusia itu hudud sifatnya. Bagi Allah seperti bertempat. Berarti Allah dibatasi tempat dong. Itu mustahilah. Ya, nggak bisa kita berpikir Allah ada tempat. Ya. Berpindah, bergerak, dibatasi ruang dan waktu juga nggak bisa. Itu hudud. Paham ya? Nggak boleh punya pikiran begitu. Langsung istighfar aja deh kalau punya perasaan begitu. Ini akidah. Ya. Allah Ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan aras, sebagaimana setelah diciptakan aras, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan ciptaannya, sebagaimana setelah dicipta ciptaannya, Allah Ta'ala sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Bingung nggak Pak? Imani aja. Allah Maha Wujud, nggak bisa dibahas secara akliyah, maka nggak bisa terlihat oleh mata, hanya bisa dirasakan. Mewujud itu diwujudkan kita, ya. Nah, bingung juga, Anda juga nggak sanggup menyebutkan ini. Ya. Sedangkan anak kunci untuk mengenal Allah, anak kuncinya lebih dalam lagi. Ya, naik dulu dengan mengenal diri sendiri ribuan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan tadi disebut siapa yang kenal dirinya akan mengenal Allah. Sampai mengenal Allah kan diurai itu Pak. Akal di mana, dibagi 3, blok ini di mana, nafsu di mana, tingkatan nafsu gimana, betul kan? Maka antum akan mengenal Allah. Ya. Nah, secara eksplisit mengenal diri itu man arafa nafsahu faqad arafa. Sering jadi perdebatan hadis, tapi enggak kita kaji. Karena secara eksplisit Allah berfirman di Fusilat Quran surat 41 tuh. Ya, prinsipnya tauhid tuh 41 prinsipnya tauhid. Ya, dibaca ayat 53 ya kan. Bismillah.
Suratnya 41, ayatnya 53. Sanurihim ayatina sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? betul secara eksplisit, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal dirinya kenal Tuhannya, kan disebut di sini nih. Jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar, ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Kepada manusia kan? Betul kan? Betul di Quran, berarti iktibar tadi, ya. Apakah itu hadis itu tidak permasalahkan, yang penting di Quran ada. Sampai Pak? Sampai ya, hati-hati nih ulama kalau dakwah. Jangan kecemplung sama perdebatan tadi. Kalau di Quran ada, udah. Ya, udah benar itu. Ya, sampai Pak ya. Allah juga berfirman, kita kuatkan lagi nih. Pada mengenal diri ya. Al-An'am suratnya 6. Siapkan. Ayatnya 103. Baca Iwan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jangan coba-coba dalam sholat menggambarkan Allah. Kena dengan ayat ini. Sampai Pak. Jangan coba-coba disamakan Allah dengan Ka'bah. Kena pula dengan bentuk. Sampai Pak. Susah nggak? Itu dia. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nggak mungkin. Sedangkan Dia menjangkau segala penglihatan itu. Artinya kalau di asma wal sifat apa Pak? Maha meliputi. Sama Pak? Maha meliputi. Kalau meliputi kita nggak bisa ngelihat. Karena maha besarnya. Maka disebut maha halus dan maha teliti. Itu meliputi itu. Kabir. Wal latiful khabir. Bener nggak? Tudrikul absyaru wa huwa yudrikul absyara. Maka mengenal diri, hati-hati Pak. Di sini akidah kita udah dapat ya. Ya. Udah dapat lebih dalam dari tadi ya, dari yang 5. Sholat nggak bisa ngebayangin Allah, nggak bisa. Yang penting Allah itu ada gitu aja. Kalau terbayang-bayang juga, segera istighfar bro. Dalam kolbu aja. Ya. Sampai nggak? Itu khusyuk itu berat. Buka syafat itu berat. Berat nggak? Jadi kita udah tahu. Apa Pak? Ternyata indrawi itu adalah hijab. Penutup.
Lebih tinggi lagi. Ternyata kepintaran juga penutup. Udah jangan pintar banget. Udah cukup S2 aja, jangan sampai profesor. Nanti membentuk Allah, Pak. Ngaji di sini kan gampang aja. Allah itu ngukur loh kemampuan ente di situ, ditutupin tuh oleh kepintaran. Oleh apa, Pak? Oleh harta. Ditutup tuh. Ya. Betul kan? Maka suruh cari. Dengan apa carinya? Dengan tempatnya. Kecerdasan yang ada aras Allah. Apa? Kecerdasan kolbu. Bukan kecerdasan pikiran. Kecerdasan pikiran adalah hijab. Karena itu tetap aja lahiriah nanti. Ada indrawi kan? Akidah kita sampai di sini mengenal Allah, paham? Paham ya? Nah, ini penting. Nah, maka kenali dalam diri kita, khususnya bagian yang tidak dapat dicapai. Kalau ingin mengenali Allah, kenali dalam diri kita yang nggak bisa terjangkau oleh indrawi. Misalnya mengenal Allah ngelihat tangan, nggak bisa, Pak. Allah nggak ada tangan, nggak bisa disamakan. Yang tidak terjangkau oleh indrawi apa, Pak? Ruhani, kolbu, fuad, sir, sampai, Pak. Maka ketemu Allah tuh. Nyambung nggak dengan kaji kemarin? Nah tuh ya. Jadi apa yang tidak bisa terlihat oleh mata, kenali Allah di dalam diri kamu. Tapi syaratnya nggak boleh pakai mata. Jadi kalau ingin mengenal Allah jangan melotot. Tahu nggak? Maka orang tafakur itu kebanyakannya melotot nggak, Pak? Untuk merenung. Orang merenung melotot atau pejam kan? Tapi ingat sholat nggak boleh merem. Aduh, aturan sholat itu nggak boleh merem, Pak. Ini supaya khusyuk jadi sufi merem, Pak. Merasa udah di laut, aduh kacau tuh. Ya, digigit nyamuk masih terasa kan? Ya, itu susahnya, Pak. Ya, gitulah. Jadi gini, diri manusia terdiri dari apa, Pak? Jawab. Jasmani dan rohani. Ya, ingat. Diri manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani. Untuk mengenal diri ini lebih dalam lagi ya. Jasad adalah bagian yang tampak oleh panca indera, betul? Betul. Ya. Terbatas. Sehebat marmer pun itu, setinggi apapun itu, ya. Seemas apapun juga itu masjid tetap terbatas. Jangan kesima. Jangan terkesima. Ya. Nah, sekaya apapun juga. Kalau terlihat oleh mata kepintaran orang itu jangan terkesima, Pak. Cari Allah yang tidak menggunakan indrawi. Melalui ruhani. Ya. Ruhani adalah bagian yang tidak tampak oleh panca indera. Setuju nggak? Setuju ya? Kolbu nggak nampak, Pak. Enggak kan? Kolbu yang nampak itu jantung, Pak. Di jantung itu ampalosnya. Titik temunya secara akal. Tapi pas dia memasuki kolbu, dia nggak boleh bekerja akal. Iman yang bekerja. Maka kolbu itu kecerdasannya meyakini. Duduk ya, iman. Gitu, Pak. Secara bahasa umum disebut apa, Pak? Batiniah. Yang di luar ilmu batin itu ilmu yang nggak nampak dinampak-nampakin. Tahu nggak, Pak? Udah jelas nggak nampak dinampak-nampakin. Jangan belajar kayak ilmu yang kayak gitu. Sampai, Pak? Sebenarnya jin itu dari sononya nggak nampak tapi wujud. Ada, pakai iman. Ya. Pas pakai ilmu batiniah, dia yang ngegambarnya sendiri dari rasa takut. Tuh nggak? Jadi lahir, maka terbentuklah pocong, siampa. Sampai, Pak? Jangan dibodohin kita. Karena jin mempunyai sifat mengecoh, khayali manusia dengan bentuk apa pola pikiran manusia. Halo? Paham ya? Paham ini dikecoh sama yang duduk mau juga nih.
Udah, kalau udah tahu ya udah jangan takut. Ya, tetap ada. Tetap ada. Di sini ada jin. Ada Pak. Ada, tapi jangan coba-coba kemari gue bakar lo. Gitu kan. Kalau ganggu kan gitu Pak. Karena kita mulia loh. Lebih mulia dari malaikat. Kemarin dikaji kan. Kita bisa ke laut, malaikat sampai Jabarut. Tuh. Jadi kita kenali Allah dengan cara indrawi yang tidak nampak, yaitu wilayah ruhani. Ingat, pada tubuh manusia ada 2 unsur, jasmani dan ruhani. Nyinyian dong? Enggak. Supaya akidah kita benar dalam sholat. Ya, ada jasad, ada batinnya. Nah, secara bahasa Quran ruhani. Nah, akan tetapi yang menggerakkan jasad itu wilayah mana Pak? Ruhani. Ruh, betul kan? Jadi manusia itu bisa bergerak karena ruhani. Makanya sekafir orang, kalau orang meninggal yang pergi apanya Pak? Ruhnya. Berarti esensinya yang hilang. Yakin ruh ada? Ada. Itu dia. Jadi kalau mayat beletak gitu, apa yang pergi? Semuanya pergi. Tapi ruhnya tetap ada di seputaran itu. Melihat. Nggak percaya Bapak? Bapak ngelihat yang mati, diri Bapak sendiri mati kita. Nah gitu Pak. Ya, gitu Pak. Sampai waktunya nanti ada waktunya pindah ke barza setelah dikubur secara syariat. Duduk ya. Nah itu dia. Seenggaknya diilmui Pak. Kalau diilmui nggak menjadi masalah yang sangat stres. Perkara mati itu ya. Itu natural Pak. Kayak miskin dapat istri itu. Nah itu istilahnya bisa nggak pasti, bisa pasti ya. Tapi yang pasti itu adalah mati kan. Makanya kita ilmui, jangan ditakuti. Karena itu natural. Pak Amin bakal mati. Semua yang di sini bakal mati. Yang duduk juga bakal mati. Nabi aja wafat kok. Betul kan? Bukan meninggalkan. Bukan itu. Justru menunjuki bahwa dia menjadi wujud yang paling maujud. Jadi jangan terlalu dicenderungi lah kehidupan di sini. Senangi aja. Gitu. Itu kan syarat mengenal Allah. Enggak. Jadi cara melihat Allah itu menurut tata aturan ilmu yang lebih dalam lagi, dengan indrawi atau dengan yang tidak terlihat oleh indrawi, dengan yang tidak terlihat oleh indrawi. Sampai Pak? Sampai. Insya Allah nanti paham pelan-pelan ya. Panca indera bisa memahami Allah. Filsafat bisa memahami Allah. Kecerdasan kalbu bisa memahami Allah. Bisa mukasyafah, bisa merasakan Allah. Sampai Pak? Nah, ini ya. Karena ruhani inilah Allah memerintahkan kepada malaikatnya. Tersebab ruhani Bapak inilah Allah perintahkan malaikat. Untuk apa? Sujud. Untuk apa? Menghormati manusia maksudnya. Menghargai manusia maksudnya. Karena ruh itulah. Betul kan? Nuh. Apa sebab begitu? Karena ruhani punyaku, dariku. Sampai Pak? Ini kata Allah Pak, bukan kata Andong. Dibaca short. Surat 38 ayat 71 sampai 72. Qala rabbuka
Ingatlah ketika Rohmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ayo, mulianya kita karena kita punya roh khusus, Pak. Roh malaikat ada, tapi tidak khusus. Kekhususan roh kita apa? Nur hakikatmu aman. Sampai Pak? Itu dia. Nabi Adam itu sampai dihormati malaikat karena ada nur hakikatmu aman. Paham? Terkait tadi kemarin, paham ya? Dinafikan nur hakikat Muhammad, nggak mungkin. Sepakat nggak? Coba ingatlah ketika Rohmu berfirman kepada malaikat, hei malaikat, jangan mendebat gue. Kan di debat sebelumnya itu, kenapa Allah menciptakan manusia yang akan saling bunuhan menumpahkan darah? Dia nggak ngelihat sisi lainnya. Disempurnakan manusia setelah kutiupkan ruku, kata Allah. Maka diperintahkan menghormati. Bahasa Qur'annya sujud. Ambil ya? Yang nggak sujud siapa? Iblis. Sampai Pak? Iblis. Mulia mana kita dengan iblis? Mulia manusia. Mulia mana kita dengan malaikat? Sesungguhnya hakikatnya mulia kita, Pak. Jadi kalau antum takut, ditakut-takutin sama iblis, ya on. Yang duduk ini gila banget kalau hal itu tuh. Sama ya? Nggak mungkin deh orang mati itu karena jin. Nggak mungkin. Ya. Mati itu karena dosa kebanyakannya melampaui batas. Nggak disiplin hidup. Nggak merawat titipan Allah, betul kan? Nah gitu aja. Jadi kuatkan ruhnya, beres semua tuh, sehat tuh antum. Apa ya? Kenali ruh antum, kenali manusia, sehat antum tuh. Nah, yang heran kena stroke pula kan? Umur sekian dia, manja pula tuh, naik motor bisa, ya. Sholat Jumat pakai kursi berjajar makin banyak loh, naik motor bisa. Kalau naik motor bisa tunduk nggak? Bisa kan begini kan? Ya, bisa sujud berarti kan? Ya kan aneh bin ajaib tuh. Karena itulah manusia itu mengeluh. Maka disakitin. Paham Mbak? Kenali, makrifati diri antum. Maka antum disehatkan sama Allah. Ya Allah, saya nggak mau sia-sia punya titipanmu ini. Sehatkan saya. Keren nggak bahasanya gitu Pak? Iya. Itu udah amalan. Jadi mengenal Allah itu menyenangkan kita hidup, nggak boleh susah. Bersyukurlah yang ngaji sekarang nih. Setidaknya ada pemahaman yang benar kan? Benar nggak nih pemahamannya? Karena pemahaman ini ada istidlal dalilnya, bukan kata andong kan? Ada hadisnya, ada Qur'annya. Nah, sayangnya ini lebih dalamnya nih. Sayangnya ruh itu kan sebenarnya jadi berubah derajatnya itu, nggak punya kesultanan, nggak kudus lagi, karena punya panggilan. Siapa panggilan ruh itu? Macam-macam, bang akal, bang hati, bang nafsu. Berubah ya. Kalau ruh dari bang akal berubah ya. Logika aja. Kalau di hati perasa aja. Kalau di nafsu, deh kacau Pak, maksiat aja. Bener nggak? Intinya kan ruh yang terkontaminasi, berubah nama menjadi akal, hati, nafsu. Kajinya kemarin kan? Apa namanya kemarin Iwan? Ruh itu satu, betul kan? Satu makna. Paham ya? Tuh. Sampai di ini titik poinnya paham? Paham ya?
Ruh ketika berperasaan, ketika ruh antum berperasaannya tinggi banget, sedih, gembira, tinggi sedih, tinggi senang, tinggi marahnya. Itu kan perasaan tuh, ruh yang berperasaan. Maka dipanggil apa tuh? Hati. Dipanggil hati. Ruhnya berubah nama, dipanggil hati. Nah, catat tuh. Jadi tahu poinnya. Itu ruh juga. Betul ya? Nah, di luar dapat Pak pemahaman ini? Enggak ya? Jadi kalau hati itu sering dipisahkan, hati itu berbeda dengan ruh. Kemana nih ngaji ini? Itu juga, tapi terkontaminasi dengan perasaan yang berlebih. Hati ada jeleknya nggak Pak? Ada. Ada positifnya? Ada. Tengah-tengah aja deh ya. Ya. Kalau ruh berperasaan namanya hati atau kolbu. Maka kolbu itu harus salim. Kolbu yang murni adalah ruh yang murni, kudus. Ada di Quran itu. Ya, tuh. Ruh ketika berkehendak, berlebih kehendaknya. Ruh ketika berkemauan, berlebih kemauannya. Apakah itu berkemauan berkehendak positif atau negatif? Apakah berkehendak berkeinginan itu negatif atau positif, baik atau buruk, dibenarkan atau tidak, yang halal atau yang haram? Kan berkehendak tuh, berkehendak kepada yang riba aja supaya cepat kaya, berkehendak nggak mau ngambil riba aja kan baik tuh, halal. Di waktu itu tidak dipanggil hati, dipanggilnya apa Pak? Halo? Nafsu. Bener gak? Ruh yang berkehendak adalah nafsu. Jadi doa itu nafsu. Usulnya tetap ruh. Betul kan? Ruh yang berkehendak. Duh. Bayar. Iya kan? Jadi bisa jelaskan orang. Nafsu itu ruh tuh, ruh yang berkehendak. Murnikan nafsu kamu. Ikuti syariat, jangan terlampau. Merasa cukup aja. Boleh. Punya nafsu kan harus. Sepakat Pak? Ustadz Fauji ada? Nah, ini suruh lurusin nih akidahnya nih. Ustadz Fauji ada? Nggak ada ya? Nah, dong sebut nih. Karena berkehendaknya nggak direm nih. Itu ruh, itu ruh. Ya. Ruh itu harus disucikan dengan api isbat, bener nggak? Datang. Jangan kalah sama waktu. Salah nggak dong? Tanda andong sayang kan? Betul kan? Banyak contoh Pak, jemaah kita yang sudah lalu meninggal semuanya Pak. Nggak tahu itu urusan Allah. Mudah-mudahan dengan talqin zikir ada pengaruhnya di alam sana, betul kan? Itu yang paling penting, dengan pemahaman, bukan dengan ritual. Kalah dengan waktu, kalah dengan hujan. Makanya dong bilang, sekali lagi, tahu hakikat ngaji di sini, berbondong-bondong orang akan datang. Bukan promosi, lebih baik sedikit. Karena yang datang juga diatur sama Allah. Bapak-bapak udah diatur sama Allah. Bukan karena kehendak saya. Ya. Insya Allah ini benar kajiannya. Ya. Jadi ruh itu, kalau namanya nafsu, nafsu itu, kalau ruh itu berkehendak namanya apa? Nafsu. Kalau ruh itu berperasaan namanya hati. Nah, kalau ruh itu berpikir aja, manu bakaruang sih. Menilai saja, menimbang saja, menyelidik saja, namanya apa? Akal. Namanya apa? Hati-hati, Iwan Aris, jangan banyak nambah akal. Nggak makrifat nanti. Murnikan akal itu.
Bukan nggak boleh berpikir, jangan terlampau. Beko dia terlampau cerdas, tak tutup jadi Tuhan akal tuh. Kalau berkeinginan jadi Tuhan kepeng tuh. Betul nggak? Iya kan? Kan ini mesti jelasin masalah ma'rifat ini. Ayo, kalau nggak dijelasin gimana nih? Merasa pintar nanti dulu bro. Ya, Anda ngerti ini karena ada guru pak. Sekali lagi karena ada guru. Ya, ada sanad. Ya, nggak main-main. Ada dalilnya tuh. Coba kaji sifat 20 deh. Jadi, kalau ruh berpikir namanya akal. Kalau ruh berkehendak namanya nafsu. Kalau ruh berperasaan namanya, nah itu dia. Itu juga. Ya, udah sampai? Ya. Nah. Pada hakikatnya, dalam hati jiwa setiap manusia itu sesungguhnya ikhwan akhwat yang andung sayangi, itu semuanya sudah diilhamkan sama Allah. Semua pintar kaya orang Indonesia, orang lain itu di batin kita udah ada ilham itu. Semua Allah cuma sayang dikasih petunjuk di jiwa manusia itu diilhamkan oleh Allah Jawa Jalla untuk bisa mengetahui mana yang batil, mana yang tidak batil, yang hak. Betul kan Pak? Nggak perlu belajar sampai esteler Pak. Tahu nih, ini bukan hak gue. Tahu nggak? Tahu. Orang yang gila pun kadang-kadang tahu Pak. Ada ilham. Bener. Ini bahaya nih. Kalau kesini kita ditabuk sama orang rame-rame, lari nggak Pak? Lari. Ada ilham Pak, ada petunjuk. Enggak manusia aja lebah aja dikasih ilham. Fitrahnya gitu. Jadi kalau ditanya kita kaji ilham setinggi-tingginya sampai puasa mabok nggak berilmu antum. Padahal itu fitrah. Kenapa ilham nggak timbul? Udah kaji akhlak. Sepakat? Perangai. Loh. Nyasar lah hidup. Bener kan? Nah. Ini kata siapa sih? Kata Allah Pak, bukan kata Andong. Ada di Quran surat Al-Balad. Suratnya 90, ayatnya 10 ada yang baca, yang pendek ada yang baca ya. Jangan marah ya, kalau yang pendek ada yang baca. Wahadainahun nazda'in. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kepada semua manusia. Ditunjukkan dua jalan, itu ilham. Jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Ada tuh di Al-Balad. Bener? Jadi ketanya nggak? Di Quran itu ilmu makrifat ada nggak? Ada. Repotnya gimana? Repotnya Pak, letaknya nggak berurutan kayak di akal. Enggak. Bener kan? Coba suruh nyari Ustadz apa nih? Ustadz Munda nih. Cari tuh ilmu makrifat di Quran. Mabok tuh. Harus ngerti tafsir. Itu susahnya. Tapi kalau orang udah dikasih ilham, nggak perlu tuh. Baikin aja akhlak, tahu deh. Buka Quran, ini dia. Aduh. Nah, jangan banyak dosa. Maka pinter antum. Jadi penutup kebodohan adalah dosa. Kebalik, penutup kecerdasan akal adalah dosa. Oh tuh. Dikuatkan ya. Nah, di Asyam. Ya. Dibaca di Asyam. Surat 91 ayat 8. Baca. Ini mainnya Quran, kalau makrifatullah nggak boleh mainan secara ini, nggak Quran ya. Nanti melenceng. Kalau ada orang ngaji makrifat, nggak ada sandaran Quran, jangan didengerin Pak. Ngaco nanti. Ya. Asyam.
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Halo? Antum takwa karena usaha antum, dosa. Antum berbuat maksiat, itu bener. Karena antum gak berilmu. Itu aja bahasanya. Jangan karena Allah juga, paham gak? Dosa tuh. Ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi nggak boleh antum merasa takwa karena ikhtiar antum. Karena Allah memberikan ilham antum menjadi takwa. Jadi antum datang kemari itu karena siapa? Allah. Nggak dipaksa. Ngaji nggak boleh paksa. Itu aturan. Mau datang kayak nggak mau datang, kalau Allah berkehendak datang juga. Ngapain tuh mas? Ya, mau kaya nggak mau kaya, mau dapat bini nggak mau dapat bini, kalau Allah berkehendak pasti datang. Tuh gitu pak. Ayo bener nggak? Cuman keikhlasan itu kan sering terganggu dengan berlebihnya rasa khawatir. Betul. Rasa khawatir mainan apa pak? Korin. Sengaja lo tempel tuh. Jadi gimana kita bakar korin? Nggak hidup tuh, nggak bisa kerja memblen tuh, dikebiri tuh. Gitu. Duduk ya. Duduk. Penting kan? Dari ilham itu gimana caranya memberi petunjuk Allah itu? Dihunjamkan kolbu. Dengan syarat kolbu itu harus salim. Tahu? Harus bersih. Syarat bersih udah tahu deh. Talqin, zikir. Nggak bisa pakai rinso bersihin dalam ini. Mati kita kalau dibedah deh. Ya. Bener nggak bisa berangu aja miliaran dimasukin tuh alat. Betul kan Pak? Udah pakai talqin zikir yakin antum. Belum itu bersih. Ya yakin lah. Udah sedot rokok. Talqin zikir obatnya. Heran gue ada di rumah hantu mulai payah tahun-tahun. Kacau bengek gue. Karena males jalan. Jadi talqin zikir untuk siapa? Nggak butuh Allah itu. Untuk antum supaya bisa beribadah, supaya sehat. Supaya nggak pakai kursi sholat Jumat. Lebih baik antum mati itu tetap dalam keadaan sehat badan. Masih bisa jalan walaupun nggak bisa lari. Betul kan? Karena apapun juga logika harus pakai. Kalau lata lamo dipakai, tetap inyuk perlu hati-hati. Dialah aus. Jadi wajar lah kalau yang duduk ini misalnya nggak bisa disamain yang muda-muda. Yang andung sagukan yang muda-muda mumpung sehat, malas pula makrifat. Betul nggak Pak? Makrifat, sholat, ibadah itu seharusnya muda-muda yang canggih supaya beko tuonyo bahagia kan gitu. Payah. Maaf ya, dong mengaji kok bukan memberi motivasi, ajaran ini benar. Ya, tidak salah. Ternyata hebat kata Allah itu. Bukan disuruh sholat dulu, bukan suruh puasa dulu, bukan suruh zakat dulu, suruh kenali aku. Awaludin beragama itu ma'rifatullah. Sampai Pak? Jangan bersahadat kalau kamu nggak kenal Allah. Jangan sujud kamu kalau nggak tahu siapa yang antum sembah. Itu kata sahabat, itu kata Nabi. Ya nggak bisa yang disembah itu mesti ada di depan. Nggak bisa karena dia maha besar. Paham ya? Akidah tuh. Ya. Dihunjamkan ke kolbu petunjuk itu dari Allah kepada manusia. Karena dihunjamkan kolbu, maka ada satu fikih yang sering antum lupa.
Apa nama fikihnya? Dalil akli. Dalil akal. Dalil akal itu orang yang sudah ma'rifatullah. Kalau dalil fikih udah jelas nyenek di Quran. Sampai Pak? Jangan sepelekan dalil akli itu. Makanya kalau sayangnya nih, dalil akli tidak bisa dijadikan hujah untuk menjadi penentu fikih. Karena sudah ada pakemnya di Quran. Kalau dalil akli itu cocok dengan Quran, maka boleh dipakai. Nah, ini mungkin orang yang belajar filsafat tasawuf paham. Terutama filsafat Islam ya. Nah, tanya, bisa kita menggunakan dalil akli pakai ilmu filsafat? Jawab Iwan. Bisa? Tidak. Sekali lagi, tidak. Dalil akli bisa kalau kolbun kita bersih dan Allah memberi rahmat. Sudah itu Allah memberi ilham. Diterangkan di sini sama Allah, berarti kita semuanya bisa menggunakan dalil akli. Makanya ada orang yang berubah-ubah, ada orang berpikirnya benar, ya. Ada orang berpikirnya tidak benar, walaupun dia profesor, benar nggak Pak? Aduh dia, nggak jaminan Pak. Ilmu-ilmu yang tinggi, kalau ilham tidak ada, no. Anu bukan menafikan ilmu epistemologi ya, tidak ya. Bersihkan, kenali Allah, banyak berzikir, sucikan kalbu. Lebih pintar kamu sama orang yang ahli filsafat, ahli tasawuf teori. Sampai Pak? Makanya berteori tasawuf harus ada amalnya, ya, yang dituntun oleh syariat. Bertasawuf sudah itu bertorekot, sudah itu berfilsafat, sudah itu berfirasat tanpa menggunakan ilham, ilmu ruhani sesat. Sampai Pak? Sampai? Berfikih harus bertasawuf. Bertasawuf pun harus berfikih. Ya, itulah kafah. Ya. Jadi dengan dalil akal, kebenaran berdasarkan akal kalbu manusia, artinya cahaya nurani yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara penting dan fitrah. Bagi orang yang dapat mempergunakan akal kalbu hati disebut Quran apa? Orang yang bisa menggunakan akal kalbunya, dalil akalnya disebut apa di Quran? Halo, ini tanya sama orang yang belajar tasawuf atau filsafat. Apa? Iwan Aris, ini bukan ngetes. Ulil albab. Di Quran namanya ulil albab. Sampai Pak? Jadi beda, orang yang berpengetahuan di Quran itu petunjuknya ya itu dari dalil akal yang terilhami oleh Allah dengan akal cerdas yang terilhami oleh belajar. Beda Pak? Beda. Ya. Aduh, tambah pinter Iwan Aris. Bayarlah gitu. Ya. Nih dasarnya tahu ulil albab tuh. Ulil albab adalah kaum yang mengetahui, tapi dari ilham, dari bersihnya kalbu, atau orang-orang yang dapat memahami, mengambil pelajaran petunjuknya berdasarkan karunia hikmah dari Allah. Karena itu Allah berfirman, mana firmannya? Ulil albab itu banyak. Di antaranya pasti ke Khalifah. Khalifah itu sandarannya Ali Imran. Nah, buka Ali Imran dulu. Kira-kira kalau dipraktekkan itu ayatnya berapa? 7. Nggak salah yang disebut tuh. 3 Ali Imran ayat tuh 7, baca tuh. Ada ulil albab tuh, pasti tuh. Yakin dong.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi roh kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Semuanya dari Rabb kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulil albab. Sampai Pak. Jadi kalau orang itu tidak ada ilham, dia pakai ayat Al-Quran, ya pakai mutasyabih tapi yang sulit-sulit untuk ngerecokin, ngacoin, ya pembodohan itu namanya. Udah banyak yang kayak gitu. Awas nih, Iwan Andung kayak gitu, awas. Ini ahli tafsir ayat mutasyabihat dikerjain umat. Banyak itu. Aja coba-coba mandor. Belum santet betul. Benar nggak Pak? Dosa tuh. Pembodohan banyak benar Pak sekarang. Kalau terkait dengan materi, ulil albab di ayat apa Pak? Pasti ada 9-nya. 269 Al-Baqarah dibaca. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi. Benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang berpengetahuan dari ayat itu adalah ulil albab, dan hanya orang-orang ulil albab lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Materinya begitu. Jadi difirmankan Allah kalau berkehendak, tapi cara berkehendak Allah itu memenuhi syarat Pak. Syaratnya apa Pak? Dudukkan Allah, hadirkan Allah di kolbu. Supaya hadir Allah di kolbu adalah bersihkan kolbu. Insya Allah Allah berkehendak. Sampai ya, itu syarat. Nah nanti
ditanya lu juga sebab ini. Terserahlah orang nggak belajar juga, kalau Allah berkehendak hikmah nanti jadi orang ulil albab. Itu nggak begitu, Pak. Ada ikhtiarnya. Apa sih membersihkan kalbu? Pakai ridho, pakai air? Enggak. Pakai istighfar? Enggak juga. Ya, tauhid. Tauhid. Itu pasti itu. Karena udah menjabarkan sebelumnya. Allah berfirman secara eksplisit ya, menjelaskan. Fussilat 41 ayat 3. Ini kepada wali-wali Allah ya. Kalau ketiga ya. Agak tinggi nih. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yaitu bacaan dalam bahasa Arab. Kitab itu harus dengan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Itu eksplisitnya ulil albab. Paham ya? Nah, itu ada di Fussilat 41 ayat 3. Betul kan? Nah. Sekarang dibaca sama antum nih. Lebih dalam lagi, apa sih ilham ulil albab itu? Ya. Betul kan? Supaya kenal diri nih, lebih dalam lagi nih. Ada di firman An-Nahl 16 suratnya, buka tuh. Ayat 43. Prinsip orang yang mempunyai khalifah yaitu 43 tuh, baca. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kata ulil albab berubah ke yang paling tinggi makomatnya. Orang yang berpengetahuan, kata ayat ini orang yang apa, Pak? Ahlul zikir. Baca lah. Betul kan? Jadi antum jangan nanya ahli fikih, Pak. Kalau menanya kebenaran tidak pakai Al-Quran, Pak. Tanyalah kepada ahlul zikir. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahluz zikri. Ya kan? In kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu itu kepada Nabi. Ya, Nabi itu diberi wahyu. Maka bertanyalah kepada orang lain yang mempunyai pengetahuan. Orang yang berpengetahuan ini sandarannya bukan ke orang ulil albab, tapi kepada ahlul zikir. Nah, jika kamu tidak mengetahuinya, tanya kepada ahli zikir. Mau nanya sama orang pintar, dokter, atau kepada ahli zikir kalau ada masalah. Silakan. Anu bukan promosi, capek. Ada ayatnya, Pak. Salah nggak nanya mandu? Karena Anu mendalami zikir. Sampai Pak? Tapi tetap menurut tata aturan akidah, absolutnya ketetapannya bukan di tangan ahlu zikir, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bertanya dengan ahlu zikir udah benar itu. Betul? Kalau ulil albab itu pengertiannya berpengetahuan, tapi ada ilham, itu keren. Keren banget tuh. Udah dia belajar pengetahuan, bersih pula kalbunya, maka udah ahlul zikir banget deh. Sampai Pak? Sampai. Maka jangan ahlul zikir aja nggak belajar fikih, nggak belajar herbal, nggak belajar medis, belajar juga, yang benar juga belajar, betul kan? Gitu Pak.
Jadi udah jelas maksud ayat tadi, orang yang diberi pengetahuan itu udah berubah namanya ahlul zikir, bukan ahlul filsafat ya. Maaf ya, jangan tersinggung. Bener kan? Itu Quran loh. Maka bertanyalah kepada ahlul zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Benar? Bapak salah bertanya ke sini? Enggak kan? Enggak Pak. Insya Allah. Jadi bapak-bapak ini udah siap untuk ditanya sama orang. Tapi kalau nggak bisa menjawab, tandanya zikirnya tetap bermasalah. Ya. Betul? Perbanyak lagi zikirnya Pak. Ya? Jadilah khalifah. Insya Allah ini benar nih. Jadi memperbanyak zikir nggak di sini saja Pak. Udah ngajarin. Ya? Sampai ya? Zikir nggak bisa sendiri loh, ada wirid. Ya. Ulil albab, ahli zikir atau orang-orang yang punya pengetahuan karena karunia hikmah dari Allah adalah kata Allah nih, kalau udah lengkap nih, berpengetahuan, ahlul zikir, diberi hikmah sama Allah, kata Allah, maka Allah menunjuki, kalau udah sampai situ titik makomatnya, maka kata Allah berfirman di Ali Imran 191, tauhidnya 2 tuh, baca itu. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Antum ahli zikir, antum pintar sampai S3, antum diberi hikmah sama Allah. Tandanya gimana orang itu? Di mana saja, kapan saja dia zikir, baik duduk, baik berdiri, itu tandanya Pak. Yang duduk belum sampai ke situ, ya, belum Pak, berat tuh, tinggi. Materi itu udah didempet dengan tauhid, betul kan? Maka apapun juga dia merenung ciptaan Allah. Jelek pasti ada hikmah kebaikan, betul kan? Keren gak orang yang itu Pak? Ada di sini banyak Pak. Ikhwan kita udah sampai titik ini. Alhamdulillah, berdoa sampai sini Pak. Ya, udah pinter, dapat hikmah pula, diberi ilham, ya kan? Makomatnya keren gak? Udah di atas ulul albab. Kalau orang ahlul zikir itu ada waktunya zikir. Tapi orang ini mengingat Allah, berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, apapun juga tetap memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ingat sama Allah. Ada Pak? Ambo kalau bawa mobil zikir taruh, nyungsep antum. Kalau mau sampai makomat ini, kalau hati antum masih kotor, nyungsep tuh mobil tuh. Jangan coba-coba deh. Ini cobain pula kajian apa? Kajian sufi yang salah, bawa tasbih Pak. Ambil bawa motor merem aja, la ilaha illallah, nyungsep antum. Kalau hati antum nggak ada ilham, bener nggak? Pakailah analogi. Ya, itulah yang penting anda ngaji. Jadi ulil albab berasal dari apa katanya? Halo, usul kata ulil albab. Nung tanya nih, ahli bahasa. Siapa ahli bahasa? Ulil albab. Asal katanya lub. Apa? Lub. Lub di mana? Kolbu yang paling dalam. Sampai Pak? Nah, itu dia asal katanya lub. Lub artinya hati paling dalam. Hati nurani yang tercahayakan. Betul kan?
Cahaya itu ada di luar, ada di dalam. Nah, ada itu di Al-Hikam kan? Yang dalam tuh semuanya udah dicahayain itu. Itu disebut lub. Artinya ulil albab itu pengertian di sini bukan orang pengetahuan dari pendapat epistemologi saja. Orang diberi ilham, yang sering berzikir, kalbunya sudah diberi cahaya, betul kan? Nur di atas nur, itu yang disebut lub. Mereka dapat memahami firman Allah berdasarkan cahayanya, petunjuknya yang diilhamkan ke dalam lubnya. Karena itu Imam Sayyidina Ali karamallahu wajha, sahabat, menyampaikan bahwa hati kolbu mempunyai 5 nama. 5 nama kolbu. Pertama, nama untuk antum pahamin ya supaya mengenal Allah nih. Yang mengenal Allah itu dari diri antum itu panjang Pak, tapi harus paham. Karena ini awal makrifatullah paling mesti dijabarkan. Sedetail-detailnya dong mesti dijabarkan ini. Pertama, kalbu itu mempunyai 5 nama. Ruh itu berapa Pak? 3 tadi. Berubah. Kalau ruh berperasaan ini namanya. Kalau ruh berkenak ini namanya. Kolbu itu punya 5 namanya. 1 disebut sadar. Apa? Sadar. Kolbu yang sadar. Ini merupakan tempat terbitnya nurul Islam. Kalau antum sering sadar, maka Islam masuk tuh cahaya Islam. Ini bukan kata antum, kata Allah. Az-Zumar 39 tuh. Ayat 22. Baca. Jadi kolbu nama pertamanya apa? Sadar. Sadar kan nih? Ya. Kalau kita sering sadar, maka ditunjuki sama Allah. Az-Zumar 39:22. أفمن Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari rohnya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang dablek tuh dablek, membatu. Dan bangkang itu nur Islam nggak ada Pak, apalagi nur Allah. Nur Islam aja nggak ada Pak. Ya, sama nggak dengan mereka yang dibukakan sadarnya, yang sering sadar tentang agama Islam, dengan orang yang tidak dibukakan? Jawab, nggak sama kan? Membangkang sih, dia lagi tahu membangkang sih. Ada kayak gitu? Banyak Pak, diterangin sama Allah tuh. Jadi sadar itu kaitannya dengan apa Pak? Sadar kaitannya. Orang yang nggak bisa sadar kaitannya dengan apa? Karena nggak ada cahaya Islam. Karena nggak mau belajar Quran, nggak mau ta'lim, ya, nggak dikasih cahaya Islam. Bener nggak? Jadi kaji cahaya itu penting. Nanti ada khusus kaji nurin ala nur. Nah, mungkin susah pula tuh. Kalau ini belum tahu kayak repot. Nggak sama Pak, orang yang sering sadar sama orang yang nggak sadar. Orang yang nggak sadar itu kolbunya bermasalah itu, iya kan? Pasti dia nggak pernah ngaji itu. Iya, ngaji butuh tuh nggak? Kalau butuh dia ngaji. maaf, banyak maaf. Aduh, kok agak lain Pak. Banyak maaf ya, Anda menjelaskan supaya kita lebih paham. Yang kedua, nama dari
Kolbu. Yang pertama tadi sadar. Ada dua macam. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar, kan gitu Pak. Itu kolbu tuh sumbernya. Yang kedua, kolbu. Yang dua kolbu tuh namanya. Jadi hati itu ada 5 nama, bahasanya gitulah ya. Yang pertama sadar. Yang kedua kolbu. Kolbu itu harus dipahami dalam konteks Islamnya begini. Tempat terbitnya keimanan. Jadi nur iman. Kalau sadar nur Islam. Nur iman itu ada di kolbu. Ya. Tapi masih ada kehendak manusia seperti kaji kemarin. Berarti nurnya masih di luar. Paham nggak? Ini bukan kata Antum loh. Oh, kata Allah nih. Dibaca Mujadilah 58 ayat 22. Iqra ya, Pak. Agak lama karena Antum tidak berani melenceng dari Quran, Pak. Untuk ma'rifatullah. Paham itu ya? Nah, Antum nggak berani. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu golongan yang beruntung. Jadi nur iman nih kaitannya, kolbu itu. Ya, hati itu ada 5 nama kan. Yang kedua itu kan, kalau nggak ada nur imannya, bangkang Pak. Nggak beriman. Banyak Pak. Misalnya bapaknya Nabi, ada tuh. Anaknya tetap aja bangkang. Ya, Nabi Nuh anaknya Pak. Nah, itu dia larinya ke nur iman nggak ada nih. Nur ruhani nggak ada nih. Kalau yang pertama, kesadar Pak. Ya, kesadar itu umum tuh. Biarpun saudara, bahayanya nih ya. Kita saudara nih, beradik kakak, tapi dia tidak ada nur iman, tetap bangkang. Tapi kalau saudara, pasti ada sadar, kakak gua lah, gitu. Itu enggak? Ya. Berarti lebih mana? Gawat mana Pak? Gawat yang kedua. Ya. Makanya hati itu ada 5 kan namanya. Pertama tadi sadar. Ya, kalau nggak sadar bangkang juga kan, nggak ada sadar. Pas kesadarannya naik, nggak bangkang lagi kan, ya kan? Ya. Tapi kalau nur imannya nggak ada Pak, udah tetap bangkang itu. Walaupun saudara tetap aja bangkang.
Betul kan? Berarti nggak ada nur imannya tuh. Semua mesti diberesin dengan ahlinya nih, yang kayak gini nih. Bener kan? Nah pertanyaan sekarang, sepinter apapun juga orang, kalau nur dari kolbunya itu nggak ada, tetap aja ilmu itu nggak berguna Pak. Bangkang aja tuh, ya kan? Karena kesadarannya nggak ada, imannya nggak ada, lemah iman namanya. Yang ketiga disebut apa Pak? Ya itu tadi ketiga ya. Tadi keberapa itu? Pertama sadar, kedua kolbu, betul kan? Nah, yang ketiga Pak. Sekarang yang ketiga nih. Pertama sadar, yang kedua kolbu, yang ketiga ada yang tahu? Kolbu atau hati itu disebut namanya fuad. Sering kan fuad? Di atas rup itu fuad. Fuad itu pasti jujur. Pasti nggak akan berbuat bohong. Kalau udah sampai titik kolbunya itu fuad, pasti nggak bohong. Ada firmannya, Allah berfirman ini, An-Najm 53 ayat 11 tuh dia, dasar fuad. Oh, ini fuad nggak ada di Quran, kacau pula nih. Fuad tuh, kalau sudah fuad nggak akan bisa bohong, nggak akan dia pasti sadar terus tuh. Ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Maka dzabal fuadu mara'a. Betul kan? Fuad tidak pernah mendustai apa yang dilihatnya. Bapak udah sampai fuad Kak? Hati Bapak udah sampai fuad? Ada amalan di fuad tuh. Kita rekod. Di mana letak Allah? Gimana amalannya kan gitu. Pernah dong jabarkan, nanti dong jabarkan lagi prakteknya lah. Ikuti aja. Ya. Maka pas sudah sampai fuad, tanamkan fuad. Nggak bisa mengicu. Mengicu gempor antum. Itu Pak. Ada ayatnya nggak? Maqamat fuad pada kolbu. Ya. Yang keempat ada yang tahu di dalam fuad? Lu. Bukan kata sama orang makrifat, bukan kata rekod, bukan kata pikiran tuh lu. Fuad istilah itu bukan. Tempat terbitnya tauhid. Lub tuh. Timbulnya tauhid di lub paling dalam. Enggak disiriknya susah. Allah aja. Ali Imran. Pasti Ali Imran ayatnya. Surat 3 ayat 190. Udah nafi itu 0. Baca tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, sang pemilik lub. Ulil albab itu adalah asal kata dari lub, sang pemilik lub. Hati yang sangat dalam, kata di tengah. Ya, kemarin didudukin posisi di tubuh. Ya, nah. Apa yang Adung sampaikan kemarin ada dasar dalilnya? Ada di Quran, bukan kata pikiran, bukan kata orang makrifat, bukan kata torekot, bukan kata Allah. Ada amalannya, ada. Kelima terakhir disebut, ada yang tahu? Syakaf. Nama daripada hati atau kolbu yang kelima adalah syakaf.
Hati merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi, mencintai sesama makhluk. Jadi mereka yang disyakal pasti Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesama makhluk disayang walaupun dia menjolimi kita. Berat tuh Pak. Dasarnya mana? Yusuf Quran. Surat 12 ayat 30. Dua. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang bersyakaf itu ada positif ada negatif Pak. Mencintai aja, sayang aja. Sekarang gini Pak, kalau Bapak dikasih syakaf dalam sisi kasih sayang Pak, mencintai sesuatu, walaupun dia udah punya laki, Bapak tetap menggila nggak Pak? Ayo, tetap aja itu mesti dikejar betul kan? Nah itu syakaf negatif. Paham? Sangat mencintai. Ada yang kayak gitu Pak, banyak. Maka jangan salahin orang yang dikasih syakaf. Contoh, udah jelas udahnya itu kan. Itu kan Nabi Yusuf layan Pak. Karena gantengnya syakaf dia. Padahal dia istri raja kan. Gila nggak tuh Pak? Nah itu dia, itu negatifnya. Julaiha telah dikuasai oleh rasa cinta yang sangat membara, itu syakaf. Seharusnya letakkan pada yang positif syakaf itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bahasa tasawuf disebut isyik atau mabuk, ya, ekstasi kepada Allah. Ekstasi ini ke nafsu Pak, udah ngegelek dia. Ya. Cinta yang membara kepada Allah itu makomat tinggi banget Pak. Jadi semua orang itu menjahati kita tetap aja sayang, benar nggak? Benar kan? Rajale bininya kalah buruk, tapi timbul sayang luar biasa Pak, sampai takut. Aduh Pak, itu syakaf. Mudah-mudahan Allah memberi syakaf kepada kita, diletakkan pada yang benar, tau nggak? Nah, ini dikuatkan dengan sandaran hadis qudsi loh. Lu baca ya. Nah ini tutup kaji, nggak bisa masuk ke bab 2 nih, bab 2 hari Senin lah insya Allah ya. Gini. Laqad khalaqatu fi jasadi kullu ibnu adama malikan. Fi dakili maliki syadiru. Fi dakili syadiril qalbu. Fil qalbi fuadun. Fi fuadin syayakifu. Syayakifu, mabuk kepayang. Fi dakili syafil laba. Fi dakili labisirun. Wa fi dakili kasyiri ana. Telah kuciptakan seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Hati-hati, ada malaikat nih. Di dalam malaikat itu ada syadar. Di dalam syadar itu ada qalba. Kedua, di dalam qalbu itu ada fuad. Ketiga, di dalam fuad itu ada syakaf, membara. Di dalam syakaf itu ada lub. Di dalam lub itu ada syir. Di dalam syir itu ada aku. Duduk. Jadi yang tertinggi adanya Allah di syir. Sifatnya rahasia. Ya. Nah,
Jadi pada hakikatnya semua manusia telah menyaksikan Allah, Pak. Ya. Dari sebelum lahir kita sudah menyaksikan Allah ke dalam dunia. Pas ke dalam dunia, fitrahnya kita udah mengenal Allah tuh, udah makrifatullah. Sebelum panca indera berfungsi, kita udah mengenal Allah. Tapi pas berfungsi panca indera, kita nggak kenal Allah. Itu kata siapa? Kata Allah, bukan kata Anda. Paham itu, Pak? Jadi pengen ngelihat Allah, butain mata. Paka. Jangan banyak ngecek. Jangan bangok. Mati kan? Itu tuh. Itu dia tuh, Pak. Maka cari Allah. Dalam ketertutupan itu cari Allah. Maka gunakan ilmu yang sifatnya tidak ada indrawi. Allah berfirman. Al-A'raf 7172. Banyak 7 praktekin ya. Al-A'raf surah 7 ayat 172. Iqra ya. Ini terakhir. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Rohmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Setelah manusia lahir, dikasih indrawi, disempurnakan indrawinya, diberi akal, mereka lupa. Lupa akan kesaksian atau penyaksian terhadap Allah. Karena itu disebut insan, disebut manusia. Asal kata nasya, nisyan, ya, artinya tidak tahu atau lupa. Itu. Sampai, Pak? Itulah insan. Arti insan adalah kita insan. Tidak tahu dan lupa. Fitrahnya kita makrifatullah. Kenal Allah. Menyaksikan Allah. Dijadikan lupa karena indrawi, diberi pikiran, diberi daging. Tubuh ini adalah hijab ketertutupan. Jadi fitrah manusia bertuhan mencari Allah. Begitulah dia. Maka dengan begitu awaludin makrifatullah, akhirudin basirah, melihat Allah setelah mati. Sebelum ada jasad kita tahu Allah. Setelah kita ada jasad lupa Allah. Setelah kita mati baru tahu Allah. Sampai, Pak? Nah, ditunjukin sama Quran. Jangan lupa antum. Berarti yang ngaji di sini udah sama di awal dan di akhir kenal Allah. Sampai, Pak? Dari petunjuk ini. Ya? Duduk, Pak. Udah keren makrifat. Catat tuh. Paham ya? Sangat penting makrifat. Maka antum pas sholat akan paham. Ya? Ternyata semua kekayaan, harga diri, ego, ingin dihargai, tutupan semuanya, Pak. Bisa nggak benar sholat antum, ya? Udah, itu atribut godaan antum, nggak perlu diresahi, ya? Karena hidup antum setelah mati, paham?
Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf kita tidak bisa sambung sampai bab 2. Andung ragu kalau disambung ke bab 2 terlalu banyak, otak kita terbatas karena kita tetap mengaji talim itu menggunakan akal yang terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.